Pesawat tempur mampu membawa beragam persenjataan, baik berupa bom, roket, maupun peluru kendali. Bagaimana cara senjata-senjata tersebut dipasangkan dan diluncurkan dari pesawat tempur? Kita akan membahasnya dalam video ini. Persenjataan pada pesawat tempur dipasangkan pada cantelan-cantelan yang berada di bawah sayap dan di bawah badan pesawat. Tempat pemasangan senjata ini disebut sebagai hardpoint. Hardpoint adalah titik atau lokasi di badan pesawat yang digunakan sebagai tempat pemasangan baik senjata maupun perlengkapan lainnya. Perlengkapan lain selain senjata yang bisa dipasangkan pada hardpoint diantaranya tangki bahan bakar eksternal, targeting pod, sensor, dan lain-lain. Untuk dapat memasangkan senjata atau perlengkapan pada hardpoint, dibutuhkan perangkat penghubung yang disebut sebagai pilon. Jadi, pilon merupakan perangkat penghubung atau adaptor sebagai tempat pemasangan senjata atau perlengkapan lainnya. Selain sebagai tempat pemasangan senjata, pada pilon dapat juga dipasang perangkat lain semisal sensor atau alat pengecoh berupa flare dan chaff. Flare dan chaff dipasangkan pada ruang kosong di pilon dan umumnya menghadap ke samping. Sedangkan senjata dicantelkan di bagian bawah, bisa secara langsung maupun dengan adaptor tambahan, tergantung jenis senjatanya. Kita mulai dari pemasangan bom. Baik bom konvensional maupun bom pintar berpemandu, cara pemasangannya hampir sama, yakni dicantelkan pada pilon. Pada bagian atas bom, terdapat dua buah cantelan yang disebut sebagai suspension lock. Suspension lock atau cantelan ini, selain berfungsi mencantelkan bom pada hardpoint, juga digunakan untuk mengangkat bom pada saat handling. Cantelan dikaitkan pada crane atau katrol. Suspension lock yang berukuran kecil dipasang dengan ulir langsung, yang berukuran lebih besar dipasang dengan 4 buah baut. Untuk memasang bom menggunakan mekanisme bom rack. Di bagian dalam pilon ini terdapat komponen yang disebut sebagai bom shackle. Pada bom shackle terdapat 2 buah kait. Pada kait inilah suspension lock pada bom dicantelkan. Ketika dipasangkan, kait ini akan mengunci. Mekanismenya hampir sama dengan pengunci pada jok motor. Karena hanya dicantelkan, tentu saja bom yang menggantung ini sangat mudah bergoyang. Untuk itu, posisi bom ini dikencangkan dengan komponen sway brace. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya penjepit goyangan. Karena bergoyang, makanya dijepit. Agak kurang enak didengar, kita sebut saja istilah aslinya, sway brace. Sway brace ini dikencangkan dengan ulir. Saat dikencangkan, memberi tekanan pada bom sehingga posisinya tidak akan goyang. Pada pemasangan bom ini, terdapat juga kabel baja yang disebut arming wire yang terikat pada safety pin. Ketika bom dijatuhkan, otomatis safety pin yang terikat pada kabel baja ini akan tercabut dan bom menjadi aktif. Lalu, bagaimana caranya bom dijatuhkan? Pada bom shackle, terdapat komponen yang bernama LEMA, singkatan dari Linear Electromechanical Actuator. Ini merupakan aktuator yang digerakkan menggunakan solenoid. Ketika arus listrik dialirkan, solenoid akan menggerakkan batang yang kemudian menggerakkan tuas. Gerakan tuas ini membuka kait. Saat kait terbuka, maka bom akan jatuh akibat gravitasi. Kawat atau arming wire yang terikat pada pilon menarik safety pin sehingga bom menjadi aktif. Selanjutnya, cara kerja peluncuran misil atau peluru kendali. Untuk meluncurkan misil, digunakan perangkat tambahan yang disebut sebagai launcher atau peluncur. Peluncur ini dipasangkan pada pilon sebagaimana pemasangan bom, dicantelkan menggunakan suspension lock dan dijepit dengan sway brace. Jenis rudal yang berbeda menggunakan peluncur yang berbeda pula. Ada 2 jenis peluncur, yaitu tipe rel dan tipe ejector. Kita bahas dulu tipe rel. Pada peluncur tipe ini, terdapat semacam rel tempat rudal meluncur. Pada salah satu sisi rudal, terdapat bagian yang disebut sebagai hook atau kadang disebut juga hanger. Bagian inilah yang berkontak pada rel pada peluncur. Ketika roket pendorong dinyalakan, rudal akan meluncur lurus pada rel. Pada peluncur, terdapat juga komponen pendukung sistem rudal. Misalnya, pada peluncur rudal berpemandu infrared homing, contohnya Sidewinder, terdapat tabung gas nitrogen. Nitrogen bertekanan tinggi ini digunakan untuk mendinginkan sensor inframerah pada seeker rudal.
Terdapat juga PAGS atau Pure Air Generating System yang juga berfungsi sebagai pendingin rudal. Pada peluncur ini juga dilengkapi dengan umbilical cable. Umbilical cable berfungsi untuk menghubungkan antara sistem komputer pada pesawat dengan sistem kontrol pada rudal sebelum peluncuran. Kemudian, sistem ejector. Rudal-rudal berukuran besar semisal rudal anti kapal atau rudal jelajah menggunakan peluncur sistem ejector. Pada peluncur ini, rudal dijatuhkan dulu. Setelah berada agak jauh dari pesawat, barulah roket pendorong menyala. Sistem ejector hampir sama dengan pemasangan bom, yakni menggunakan suspension lock dan kait. Namun, pada sistem ejector ini terdapat piston yang digerakkan dengan udara pertekanan. Piston ini mendorong rudal atau bom menjauh dari badan pesawat ketika peluncuran. Pada pesawat tempur siluman, rudal disimpan di tempat tertutup yang disebut sebagai weapon bay. Pemasangannya sebenarnya sama, yakni menggunakan peluncur baik tipe rel maupun ejector. Jika menggunakan peluncur tipe rel, peluncur tersebut dilengkapi hidrolik yang mengarahkannya menyerong keluar.